is thinking about you, not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Tri Oktaviani dengan NIM 200750559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan, kita memerlukan seseorang yang disebut pemimpin, atau kita akan membicarakan soal leadership. Kalau bicara soal leadership, berarti kita akan bicara soal teori-teori yang menyebabkan atau menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya. Teori yang pertama kita menyebutnya sebagai teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat dan tidak didesain, tidak juga dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seseorang lahir itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Yang kedua, dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya, seseorang yang lahir dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri tersebut pada suatu saat kelak akan menjadi seorang pemimpin atau raja, baik apakah dia memenuhi syarat ataupun tidak. Teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab musabab timbulnya pemimpin yaitu teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lainnya tidak dilahirkan tapi didesain dan direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul suatu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, baik dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Tidak pandang bulu, selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan menjadi seseorang atau menjadi seorang pemimpin. Nah, muncullah teori ketiga. Teori ketiga ialah teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori dari yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ekologi menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak ia membentuk atau menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seseorang pemimpin. Artinya satu garis dan etis saja, hal itu tidak membuat seorang layak jadi pemimpin. Namun, pemimpin yang baik ialah mereka yang dilahirkan sebagai pemimpin dan juga dibentuk sebagai pemimpin. Kombinasi yang luar biasa ini dipercaya akan membentuk seseorang yang benar-benar pemimpin atau the real leader. Yaitu orang yang dengan sadar memiliki sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, dengan sadar pula membentuk dan membenahi serta menyempurnakan skill untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu apa sebenarnya kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang bekerja agar mau bekerja sama untuk melakukan atau mencapai tujuan bersama dan kepentingan bersama. Menurut Siagian dan Sutarto, kepemimpinan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan yang mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama
agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lainnya yaitu menurut Franklin G. Moore. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait erat dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, 21 skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang atau kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud ya memang orang yang kita pimpin dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang pertama kekuasaan. Kekuasaan yaitu otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan, yaitu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial, yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, pendapat lain menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratannya antara lain yang pertama yaitu kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Yang kelima, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Sifat-sifat yang mendasari pemimpin adalah kecakapan pemimpin. Paling tidak dapat dikatakan bahwa kecakapan pemimpin mencakup 3 unsur, yaitu yang pertama, kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang berlainan. Yang kedua, kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suatu iklim yang mampu memenuhi dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi orang-orang yang dipimpin. Adapun sifat-sifat dari seorang pemimpin, menurut Ralph S. Satchel mengidentifikasikan 5 sifat fisik dalam kepemimpinan seperti energi, penampilan, dan tinggi badan. 4 sifat intelektual dan kapabilitas, 16 sifat kepribadian seperti adaptabilitas, agresivitas, antusiasme, dan keyakinan diri. 6 sifat yang berhubungan dengan tugas seperti dorongan kompetensi, dorongan berpotensi, ketekunan, dan inisiatif. Dan 9 sifat sosial seperti kerjasama, kemampuan antar pribadi, dan kemampuan administratif. Dalam Robbins 2006 mengemukakan bahwa sifat-sifat yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin antara lain ambisi dan semangat, hasrat untuk memimpin, kejujuran, integritas, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan yang diklasifikasikan sebagai pendekatan kesifatan, perilaku, dan situasional. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku atau behaviors pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif.
Pendekatan kedua, pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok ataupun di mana ia berada. Pendekatan ketiga yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, yakni tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu, pemimpin dan bawahan sebagainya. Pandangan ini telah menimbulkan pendekatan kontingensi pada kepemimpinan situasional yang menentukan efektivitas situasi gaya kepemimpinan tertentu. Baiklah, sekian presentasi singkat saya mengenai konsep kepemimpinan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam sikap saya selama presentasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Al-Katri selaku dosen dari mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, dan juga kepada teman-teman yang telah menonton. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you're safe and